Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman ya Rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa menuntut ilmu agama. Ini adalah karunia yang besar yang harus selalu kita syukuri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita akan membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bab yang ke-20, yaitu sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Ini yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Bab sebelumnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan tentang sebab-sebab kenapa manusia itu terjatuh di dalam kekufuran. Mungkin ada yang masih ingat apa sebabnya? Karena gulu kepada orang-orang soleh. Maka orang-orang yang gulu terhadap orang-orang soleh, kalau tidak dibatasi, kalau tidak dicegah sedemikian rupa, maka bisa berujung mereka bisa menyembah kepada orang-orang soleh itu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam masalah ini untuk membentengi umat, untuk membentengi kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka beliau tegas, beliau bersikap keras agar menghalangi umatnya dari dosa yang sangat besar ini. Dan begitulah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau pada suatu ketika pernah menyampaikan, perumpamaan aku dengan kalian bagaikan seseorang yang menyalakan pelita, lalu dia berusaha menghalau setiap hewan-hewan kecil, menghalau kubu-kubu kecil yang mendekati api itu. Kalau kita menyalakan lampu, maksudnya lampu pelita dan yang lainnya, biasanya hewan-hewan kecil, nyamuk atau kupu-kupu yang kecil akan terbang mendekati cahaya lampu atau cahaya api tersebut. Kata beliau, aku bagaikan orang yang menghalau agar binatang-binatang ini, hewan-hewan ini tidak terkena api. Beliau berusaha sekuat tenaga menghalau umatnya jangan sampai masuk neraka. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Seorang rasul dari manusia, seorang rasul dari keturunan kalian, maksudnya kepada orang-orang Arab. Ini rasul dari keturunan kalian sendiri, termasuk keturunan Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat berat menahan beban kalian. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minin.
Dia sangat berusaha untuk kalian menjadi orang-orang yang beriman, berusaha memasukkan kalian ke dalam Islam, berusaha berdakwah mengajak orang agar masuk Islam. Raufur Rahim, dan beliau sangat kasih sayang kepada umatnya. Ini buktinya. Bahkan nanti akan dijelaskan di detik-detik beliau mau wafat pun beliau sempat-sempatnya berwasiat menasihatkan umatnya agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar ini. Maka mari kita baca bersama-sama apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Minta tolong untuk dibacakan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, ulaika idza mata fihimur rajulus shalihu awil abdus shalihu banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilkas suwara ulaika syirarul khalqi 'indallah. Artinya, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Beliau menghukumi mereka. Taib, barakallahu fiik. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ummu Salamah? Salah satu istri beliau. Ummu Salamah pernah pergi ke Ethiopia atau ke negeri Habasyah. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka berhijrah. Kita tahu hijrah kaum muslimin pertama kali itu ke negeri Habasyah. Termasuk yang hijrah pertama kali adalah Ummu Salamah dan juga Abu Salamah bersama suaminya sebelum suaminya meninggal dunia. Berhijrah ke negeri Habasyah. Di sana dia melihat gereja-gereja Nasara, melihat apa saja yang ada di dalam gereja-gereja tersebut. Dan tentunya ibu-ibu itu paling hafal pernak-perniknya yang ada di dalam rumah itu, atau di dalam gedung, di dalam bangunan, di dalam gereja, di dalam ruangan. Yang dilihat oleh ibu-ibu biasanya apa? Pernak-perniknya itu, hiasan-hiasannya, bunga-bunganya, hordengnya, sofanya, kasurnya. Itu yang dilihat oleh kebanyakan wanita. Maka beliau sangat hafal gimana gerejanya orang-orang Nasara. Di antara isi di dalam gereja itu, beliau bercerita kepada Rasulullah tentang rupaka-rupaka. Ada semacam patung-patung atau semacam gambar-gambar, ya, lukisan orang-orang soleh. Baik apakah lukisan para nabi, ya, yang mereka anggap sebagai nabi atau sebagai Tuhan, atau lukisan-lukisan orang-orang soleh yang ditempel atau yang ditaruh di dalam gereja tersebut. Kemudian beliau menceritakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar cerita ini, beliau kemudian langsung bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah, yaitu orang-orang Nasara atau orang-orang kafir, idza mata fihim rajulus salih, apabila orang saleh di antara mereka meninggal dunia, atau seorang hamba yang saleh di antara mereka meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Banau ala qabrihi masjida. Mereka membangun di kuburannya itu masjid, tempat-tempat ibadah. Dan ini yang biasanya mereka lakukan. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian mereka menggambar gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Bahkan tidak hanya menggambar, sampai membuatkan patung-patung orang-orang saleh itu. Apakah
patung Ibunda Maryam, apakah patung Nabi Isa alaihi salam, atau patung-patung yang lain. Itu yang sering mereka lakukan. Kemudian kata Rasulullah, ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Kena berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia akan menjadi seburuk-buruknya makhluk. Karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, mereka semua mengabdi, tunduk dan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun kadang-kala kita nggak tahu gimana cara mereka menyembah Allah. Pasir-pasir yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di kedalaman air, apapun itu, mereka semua bertasbih memuji Allah dan menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada manusia yang dikasih akal pikiran, yang dikasih Al-Quran atau diturunkan kitab-kitab, atau diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, tapi kok tetap saja mereka kafir, tetap saja mereka berbuat syirik kepada Allah, itulah seburuk-buruknya makhluk. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin atau dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, mereka berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Atau dalam ayat yang lain, inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di dunia atau di muka bumi ini, seburuk-buruk binatang melata di muka bumi ini adalah orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lebih buruk dari binatang melata. Para ulama fikih itu kan membahas makanan-makanan haram. Di antara sebab makanan haram itu karena menjijikkan. Pernah dengar? Di antara sebab makanan haram itu adalah menjijikkan. Contohnya seperti ada cacing tanah, kemudian ular, ulat dan sejenisnya. Ini haram hukumnya dimakan karena menjijikkan. Karena manusia merasa jijik dengan hewan-hewan ini. Tapi ternyata ada makhluk yang lebih jijik, ada makhluk yang lebih hina daripada makhluk-makhluk ini. Siapa mereka? Orang musyrik, orang yang berbuat kafir kepada Allah Azza wa Jalla, lebih buruk dari binatang melata yang ada di dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi dari judul ini atau dari bab yang kita pelajari ini adalah beribadah di kuburan orang soleh, dan ibadahnya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau beribadah kepada orang soleh, jelas ini kesyirikan. Dan ini yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Tapi yang beliau maksudkan di sini adalah beribadahnya itu ikhlas karena Allah. Tujuan dia sholat, dia ibadah, i'tikaf, membaca Al-Quran, semua betul-betul untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi kelirunya di mana? Tempatnya yang keliru. Dia beribadah kepada Allah di mana? Di kuburan orang-orang soleh. Ini pembahasan beliau. Dan ini termasuk menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang kafir, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kuburan-kuburannya dijadikan tempat ibadah. Meskipun ibadahnya itu untuk Allah, tapi tempatnya keliru karena tempatnya di kuburan. Kenapa Rasulullah sangat keras tidak boleh beribadah kepada Allah di kuburan atau di tempat orang-orang soleh seperti ini? Karena tentu ini wasilah menuju ke kesyirikan. Kuburan itu punya pengaruh besar untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, dari dulu sampai sekarang. Apalagi dihiasi dengan sedemikian rupa. Kuburan orang yang tidak diketahui pun itu bisa menjadi daya tarik orang berbuat kesyirikan.
Apalagi kuburan orang yang diketahui kesolehannya, kemudian kedudukannya di sisi Allah. Kalau kita sudah mengenal kuburan orang ini, itu lebih daya tariknya besar. Orang bisa terjerumus di dalam kesyirikan. Belum lagi kuburan ini dihias sedemikian rupa, dikasih wewangian, dikasih gambar-gambar, dikasih hiasan yang sangat menarik perhatian manusia. Itu tentu lebih menjerumuskan orang di dalam kesyirikan. Baik, berikutnya apa kata beliau di sini? Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya dan fitnah membuat rupaka-rupaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi mereka sebagai sejelek-jeleknya makhluk, syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Alasannya apa? Karena mereka telah menggabungkan dua fitnah, dua bahaya sekaligus. Fitnah apa itu? Yaitu fitnah memuja kuburan dan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat rupaka. Mengagungkan kuburan, membangun kuburan itu dengan bangunan, menghiasi, memberi lampu-lampu yang kita jelaskan tadi, sampai dihiasi bagaikan kamar pengantin. Ini fitnah, bahaya, bahkan bisa menjerumuskan orang terjatuh dalam kesyirikan. Ya Pak ya, ini fitnah. Mungkin awalnya dia datang ke kuburan itu niatnya untuk berziarah, tapi begitu dia masuk ke dalam kuburan, bukan aroma, satu lagi aura kuburannya itu bisa membuat dia tertarik untuk minta kepada orang soleh itu. Makanya jalan satu-satu yang dipakai oleh iblis untuk menjerumuskan manusia, menjerumuskan Bani Adam adalah kuburan. Karena paling cepat sekali menjerumuskan manusia. Kita tahu kenapa manusia di zamannya Nabi Nuh alaihi salam itu membuat patung-patung orang-orang soleh, kemudian beritikaf di kuburan-kuburan orang-orang soleh. Siapa yang memotivasi mereka ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah iblis, syaitan yang membisikkan untuk mereka berada di kuburan itu, mereka membangun kuburannya, mereka menghiasi kuburannya. Ini bisikan syaitan, karena dengan cara inilah jalan tercepat menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Jadi mereka mengumpulkan dua fitnah sekaligus, fitnah mengagungkan kuburan, kemudian fitnah membuat tamathil, membuat patung-patung atau membuat gambar-gambar orang-orang soleh. Kita tahu gambar-gambar orang-orang soleh itu juga fitnah tersendiri. Maka jangan kita remehkan gambar-gambar orang-orang soleh itu, sangat berbahaya. Di zaman kita sekarang ini, gambar-gambar orang-orang yang mungkin dianggap soleh dijual bebas begitu saja, bahkan dipajang di rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan ada yang sampai berkeyakinan cukup memajang foto ini, jin, syaitan semua akan lari dari rumah ini. Ini lebih berbahaya lagi. Atau cukup memajang foto ini di warung atau di rumah makan Anda, akan laris manis. La haula wala quwata illa billah. Ini keyakinan-keyakinan yang batil, dan tentunya lama-kelamaan bisa menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Dan pernyataan ini adalah beliau nukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu menggabungkan dua fitnah sekaligus. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, itulah beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Artinya, semoga
laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya di detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia, bahkan sudah ada tanda-tanda sakaratul maut dan terlihat begitu beratnya beliau rasakan sakaratul maut. Sampai diceritakan di sini beliau kadangkala menutup wajahnya, kemudian beliau singkapkan lagi kain penutup wajah itu karena sangat berat merasakan sakaratul maut. Beliau dalam kesempatan yang lain bersabda, para nabi ya itu merasakan 2 kali lipat sakaratul maut. Sedangkan manusia biasa merasakan sakaratul maut 1 kali atau biasa. Tapi kalau para nabi itu double sakaratul mautnya. Dalam keadaan yang sangat berat ini, karena nyawanya mau diambil, mau dicabut oleh malaikat Jibril, malaikat siapa? Malaikat maut. Maka di sini beliau sempat-sempatnya mengingatkan umatnya. Apa yang beliau ingatkan di sini? La'anatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kita tahu Yahudi dan Nasara itu sudah dilaknat sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya atau sebelum beliau sakaratul maut, beliau sudah menyampaikan Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang-orang Nasara. Itu sudah sering disampaikan oleh beliau. Dan sebetulnya umatnya sudah tahu kalau memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu memang sudah terlaknat, sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah juga sudah dijelaskan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Umatnya sudah pada tahu kalau Yahudi dan Nasara itu dilaknat oleh Allah. Tapi di detik-detik terakhir beliau masih sempat-sempatnya mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, karena telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kenapa beliau ucapkan itu? Agar umatnya tidak ikut-ikut dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, agar umatnya tidak jadikan kuburan Rasulullah sebagai masjid. Ini tujuan beliau. Jadi beliau berdakwah dengan maksimal. Beliau berdakwah dengan sempurna, menyampaikan kepada umatnya bahaya-bahaya, kesyirikan-kesyirikan, atau menyampaikan apa yang bermanfaat untuk umatnya. Sampai di detik-detik terakhir hayatnya beliau sempat mengingatkan hal tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, bisa dibacakan. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, beliau memperingati umatnya dengan kalimat la'natullahi 'alal yahud, agar umatnya tidak melakukan perbuatan tersebut, atau agar umatnya menjauhi perbuatan tersebut. Yaitu perbuatan apa? Ada yang masih ingat? Apa perbuatan yang diperingatkan oleh Rasulullah? Di akhir hayatnya beliau memperingatkan umatnya agar jangan melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan yang dimaksud adalah apa? Menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Ini yang beliau selalu khawatirkan. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seandainya bukan karena hal itu, seandainya kalau tidak takut kuburannya dijadikan masjid, niscaya kuburan beliau akan ditempatkan di tempat umum, di pemakaman umum. Tapi ternyata kuburan beliau itu berada di kamar ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
takut dijadikan sebagai masjid oleh kaum muslimin. Jadi saking khawatirnya beliau tidak ingin dimakamkan di tempat terbuka. Beliau ingin dimakamkan di tempat yang khusus agar kuburannya tidak mudah dijangkau oleh kaum muslimin. Hati-hati, waspada beliau kepada umatnya. Taib, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, sekarang ini kan justru kuburan beliau berada di dalam Masjid Nabawi. Mungkin ada yang sudah pernah berhaji, pernah berumroh, berkunjung ke Masjid Nabawi, biasanya berkesempatan untuk mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya memberikan apa? Salam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian salam kepada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian salam kepada Umar, Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab. Kita menyaksikan kuburan beliau di dalam Masjid Nabawi. Berarti ini tidak sesuai dengan wasiat beliau. Beliau tidak ingin kuburannya dijadikan masjid. Sekarang justru kuburannya berada di dalam masjid. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq di saat Rasulullah wafat, yaitu apa? Sesungguhnya para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Sesungguhnya para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia di dalam kamarnya ibunda Aisyah, maka dimakamkan di dalam kamarnya ibunda Aisyah sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu kaum muslimin bingung, berbeda pendapat. Kira-kira di mana kita akan memakamkan jasad Rasulullah ini? Sehingga datanglah Abu Bakar menyampaikan hadis tersebut, barulah mereka sepakat, dan ini menjadi ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya sahabat. Ketika semuanya sudah sepakat, maka itu menjadi dalil, tidak boleh diselisih. Baik. Kemudian di zaman dahulu Masjid Nabawi itu tidak sampai ke kamar atau ke rumah ibunda Aisyah. Zaman dahulu Masjid Nabawi itu masih kecil, sedangkan rumahnya ibunda Aisyah berada di samping Masjid Nabawi. Rasulullah biasanya keluar dari rumah ibunda Aisyah langsung masuk ke dalam Masjid Nabawi. Jadi bersambung. Tapi terpisah antara rumah ibunda Aisyah dan juga Masjid Nabawi. Karena kalau tidak terpisah tentu sudah dilarang oleh Rasulullah. Namanya wanita pasti punya masa-masa apa? Masa-masa datang bulan. Dan di dalam agama kita, orang wanita yang sedang datang bulan, haid atau nifas, tidak boleh berada di dalam masjid. Nah, ibunda Aisyah tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berada di rumahnya, karena itu rumahnya, bukan masjid. Ketika dimakamkan Rasulullah di kamar ibunda Aisyah, berarti tidak dimakamkan di dalam masjid, namun dimakamkan di dalam rumah ibunda Aisyah. Ketika wafat ayahnya Abu Bakar As-Siddiq juga dimakamkan di dekat Rasulullah. Beliau masih di dalam kamar tersebut. Begitu Umar Ibn Khattab juga dimakamkan di dalam kamar beliau. Beliau tidak pernah melepaskan jilbab di dalam rumah beliau, karena merasa ada orang asing yang ada di dalam rumah beliau, padahal sudah dikuburkan. Kira-kira apa pelajarannya? Beliau sangat menjaga kehormatannya. Beliau sangat menjaga auratnya. Meskipun terhadap orang yang sudah berada di kuburan, beliau sangat malu terlihat auratnya. Diriwayatkan beliau tidak pernah melepas hijab beliau selama Umar Ibn Khattab dimakamkan di dalam kamar beliau. Kemudian ya, ini sudah berarti kita sepakat ya, ini semua di luar Masjid Nabawi. Rumahnya sendiri, masjidnya sendiri.
Namun ketika ada perluasan Masjid Nabawi, maka rumah ini akhirnya bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bukan masuk menjadi lahan Masjid Nabawi, tapi Masjid Nabawi mengelilingi rumah ini. Bisa dipahami ya? Jadi Masjid Nabawi itu bangunannya mengelilingi rumah ini. Rumah ini ada di tengah-tengah Masjid Nabawi, tapi bukan bagian dari Masjid Nabawi. Mungkin kita masih ingat ya, ada apartemen yang mewah, tapi di halaman apartemen itu ada rumah kumuh itu. Dan ini terpisah antara rumah kumuh ini dengan apartemen yang mewah ini. Bukan milik apartemen ini, ya, lahannya beda, padahal satu lokasi di situ. Ini contoh saja. Kalau dalam pertanahan pun dibolehkan seperti itu, ya. Memang lokasinya, memang lahannya berbeda. Ini lahan masjid, ini lahan rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Jadi tidak benar ketika ada yang mengatakan kuburannya ini dibangun atau diletak di dalam masjid. Ini tidak benar. Kemudian tujuan daripada memasukkan kuburan ke dalam masjid ini bukan tujuan untuk mengagungkan kuburan itu, tapi tujuannya karena masyarakat kaum muslimin membutuhkan masjid diperluas. Dan perluasan masjid, ya, memasukkan kuburan ke dalam bangunan masjid ini sebetulnya tidak disepakati oleh para sahabat. Ya, karena ketika itu banyak sahabat yang sudah meninggal dunia, banyak sahabat yang tidak mendengar persoalan tersebut, mereka ada di wilayah yang lain. Kemudian pemerintahan ketika itu dengan ijtihadnya mereka memperluas Masjid Nabawi, yaitu di zaman Bani Umayyah. Baik, jadi tidak ada hubungannya antara kuburan dengan Masjid Nabawi. Sebenarnya dia berbeda. Dan Masjid Nabawi dengan kuburan ini terpisah dengan 3 tembok sekaligus. Jadi kuburan, kemudian tembok pertama ini dilapisi dengan timah. Jadi kalau kita ngecor ke dalam itu pakai semen, ini pakai timah untuk melapisi tembok yang pertama. Tembok yang kedua, kemudian tembok yang ketiga itu yang ada di luar. Baik, kenapa perlu dilapisi dengan timah? Karena di zaman dahulu telah terjadi upaya pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan berkali-kali. Bahkan ada yang menyebutkan selama 5 kali atau 5 percobaan orang yang berbeda-beda untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling masyhur diantaranya adalah mereka yang diutus dari negeri Nasara, orang-orang Nasrani, diutus 2 orang yang dari Maroko datang untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang gali kubur ini mereka berdua diutus ke Madinah lalu tinggal di sana. Mereka tinggal di dekat Masjid Nabawi. Kemudian mereka menggali terowongan di dalam, dari rumahnya mereka tinggal, menggali terowongan sampai dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah mau sampai ke kuburan beliau, tiba-tiba ada seorang raja yang bermimpi, ya, yaitu Raja Nuruddin Az-Zanki. Raja Nuruddin Az-Zanki bermimpi Rasulullah, ya, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, ya, tolong selamatkan jasad saya karena mau dicuri oleh 2 orang. Disebutkan cirinya secara spesifik di dalam mimpinya tersebut. Maka dia berangkat ke kota Madinah membawa harta yang banyak untuk dibagi-bagikan ke masyarakat Madinah. Sampai di Madinah dia bagi-bagikan, lalu dia katakan, apakah ada orang yang belum mendapat jatah dari sedekah ini? Kata mereka semuanya sudah dapat, ya, tanpa 1 orang pun di Madinah ini yang tidak mendapat sedekah ini. Coba kalian berpikir kembali. Baru mereka ingat, oh ya, ada 2 orang yang belum mendapatkan harta sedekah, yaitu 2 orang yang datang dari Maroko. Mereka beralasan pergi berhaji, kemudian mereka tinggal di Madinah. Didatangkan 2 orang ini, lalu diinterogasi, dan mereka tidak mengakui. Begitu dicek ke dalam kamar mereka, ternyata ada buku-buku perpustakaan,
dan ada tikar di lantai. Begitu mereka membuka tikar itu, ternyata mereka temukan terowongan, dan itu sudah mendekati kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun dibunuh di rumah tersebut. Langsung dibunuh seketika itu. Dan seperti itulah upaya-upaya. Ada juga yang dari Mesir datang untuk mencuri jasad Rasulullah, namun Allah jadikan musibah di kota Madinah, angin kencang, mereka tidak jadi mencuri jasad Rasulullah. Kira-kira untuk apa? Ya, urusan bisnis ya. Jadi yang dari Mesir ini tujuannya untuk memalingkan manusia agar pergi ke Mesir, jangan pergi ke Madinah. Seorang pemimpin yang zindik, seorang pemimpin yang zalim, dia ingin meraup keuntungan yang banyak, meraup wisatawan agar datang ke sana, mencuri jasad Rasulullah. Bayangkan kalau jasad Rasulullah ada di situ, ya, wisatawan banyak datang untuk melihat, dan itu mendapatkan keuntungan. Nah, itu tujuan mereka. Allahu a'lam bishawab. Namun Allah menjaga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa mengambil jasad beliau. Bahkan sampai sekarang Allah menjaga jasad beliau melalui kerajaan Arab Saudi. Bayangkan seandainya kalau Indonesia yang menjaga jasad beliau, seperti apa kuburan beliau? Bisa-bisa dijadikan dijadikan bisnis ya. Allah musta'an. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, ini abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalika. Artinya, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Nah, barakallahu fiik. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat beliau bersabda. Ya, ini detik-detik menjelang wafatnya beliau, 5 hari sebelum beliau wafat, beliau sudah mengingatkan umatnya. Ya. Apa kata beliau? Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari menjadikan seorang di antara kalian menjadi kekasihku. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadiku sebagai kekasihnya dan telah menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil dari umatku seorang kekasih, maka akan aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Kemudian beliau menasihatkan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Maka janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku telah melarang kalian
untuk hal tersebut. Jadi beliau sebelum wafatnya sudah menasihatkan kepada umatnya bahwa berlepas diri tidak menjadikan dari umatnya itu seorang kekasih. Dan namanya Khalil itu kekasih yang tingkatnya paling tinggi. Dalam bahasa Arab, ya, makna cinta itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Kalau di bahasa kita, cinta itu mungkin hanya satu, yaitu cinta. Cinta, sayang, selesai. Tapi dalam bahasa Arab, makna cinta itu bertingkat-tingkat. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, sampai yang paling tertinggi adalah Khalil atau Khullah. Ini cinta yang paling tertinggi, Al-Khalil atau Khullah. Khalil itu atau Khullah itu maknanya adalah menyatu, yang sudah bercampur, ya, satu jiwa. Singoedan, ya. Sudah satu jiwa, itu cinta yang sampai menyatu. Khalil. Ya, yang sering kita kenal atau kita dengar ada istilah mahabbah. Ya, ada mahabbah, kemudian ada al-waddu, atau kemudian ada asyaghof. Ketika dalam surat Yusuf, qad syaghafaha hubba, wanita itu sudah sangat syaghof kepada Nabi Yusuf, sudah sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Itu asyaghof. Ini juga cinta. Sebagian menyebutkan, ya, ada cinta yang bercampur dengan kasih sayang, maksudnya cinta yang bercampur dengan kasihan, cinta yang bercampur dengan ketundukan, ada cinta yang bercampur bahkan dengan nafsu dan syahwat. Sebagaimana suami istri, ini tidak hanya cinta yang bermakna kasih sayang, tapi cinta yang harus bercampur dengan apa? Dengan nafsu, ya. Karena ini dibolehkan di dalam Islam. Dan dengan itulah bisa terjadi kehidupan ini, ya, adanya generasi, adanya keturunan, ya, itu karena ada cinta yang disertai dengan nafsu. Makanya sebagian membedakan antara mawaddatan warahmah dalam Al-Quran tentang ayat pernikahan, ya, yaitu kami jadikan, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami jadikan kalian berdua itu mawaddah, cinta, warahmah, yaitu kasih sayang. Nah, sebagian menafsirkan mawaddah itu adalah cinta yang bercampur dengan nafsu, ya. Ini halal atau haram? Halal, ya, karena kepada pasangannya. Yang nggak boleh itu kalau yang bukan pasangannya. Kalau selain pasangannya, cintanya nggak bercampur dengan nafsu, ya, cinta kasih sayang kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua. Ini beda lagi dengan cinta kepada pasangan. Jangan disamakan. Ya, baik. Nah, yang paling tertinggi itu adalah Al-Khalil, dan ini kata para ulama, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, hanya ada dua orang yang dijadikan Khalil oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Allah telah menjadikan beliau sebagai kekasih, maka beliau tidak pantas menjadikan kekasih dari manusia. Tidak boleh di dalam hatinya ada cinta yang berlebihan kepada manusia, kepada makhluk pun. Hanya cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menguji Nabi Ibrahim agar menunjukkan, membuktikan perasaan cintanya kepada Allah yang begitu besar, sampai dia korbankan anaknya, dia menyembelih anaknya sendiri, ya, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kalau cintanya kepada anaknya itu kalah dengan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Dan di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaitu kata beliau, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya kalau aku boleh mengambil dari umatku seorang kekasih, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini menunjukkan besarnya cinta Rasulullah kepada Abu Bakar dan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis yang lain ditanyakan kepada beliau,
kalau tidak salah ditanyakan oleh sahabat Amr bin As, "Ya Rasulullah, man ayyun nasi man ahabban nasi ilaika?" Ya, man ahabban nasi ilaika? Kata beliau, Aisyah. Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Kata beliau, Aisyah. Rasulullah mengira sahabat ini bertanya, siapa istri yang paling engkau cintai? Maka beliau mengatakan, Aisyah. Ya, ini yang paling dicintai oleh beliau. Tapi beliau mengatakan, bukan itu yang saya maksud wahai Rasulullah. Dari sahabat maksudnya, dari laki-laki. Siapakah yang engkau cintai? Kata beliau, Abuha, yaitu bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar. Ini yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sekaligus membantah dua aliran sesat. Siapa saja? Yang pertama adalah Syiah Rafidhah. Syiah yang ekstrim, yang mencela, menghina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini membantah Rasulullah saja mencintai Abu Bakar. Lalu bagaimana mereka yang mengaku sebagai ahlul bait tapi kok justru membenci Abu Bakar As-Siddiq? Tentu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah Rafidhah. Kemudian juga membantah golongan adalah Jahmiyah. Golongan Jahmiyah atau firqah Jahmiyah itu nisbatnya kepada Jaham bin Sufyan. Jaham bin Sufyan itu yang menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini ada sifat Allah. Ya Pak ya? Apa sifat Allah yang bisa kita lihat dari hadis ini? Ada atau tidak? Allah mencintai. Allah menjadikan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jaham bin Sufyan menolak sifat-sifat Allah, termasuk sifat cintanya Allah kepada makhluk. Tidak ada cinta Allah kepada makhluk. Ya. Tidak ada Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Ini pendapat Jaham bin Sufyan atau yang dikenal dengan Jahmiyah. Disebutkan Jahmiyah ini punya guru yaitu Ja'ad, ya, yaitu Ja'ad bin Dirham. Nama guru beliau, nama gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham. Siapa Ja'ad bin Dirham? Dia seorang yang menolak sifat-sifat Allah, dan pemikirannya ini diwarisi oleh siapa? Oleh Jaham bin Sufyan. Baik, Ja'ad bin Dirham ini dikisahkan suatu ketika pada hari raya Idul Adha ada seorang khalifah yang bernama Khalid Al-Basri. Seorang khalifah bernama Khalid Al-Basri. Selesai dia berkhutbah hari raya Idul Adha, dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum, fa inni udhahi bi Ja'ad bin Dirham." Wahai manusia, silakan setelah ini kalian menyembelih hewan sembelihan kalian. Hewan kurban kalian silakan disembelih. Aku akan mengurbankan yaitu Ja'ad bin Dirham. Turun dari mimbar langsung menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia telah mengatakan Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Berarti kafir, murtad. Dia telah menolak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Langsung disembelih oleh beliau. Nah, pemikirannya ini diwarisi oleh orang setelahnya, yaitu Jaham bin Sufyan yang dikenal dengan Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, sumber semua aliran sesat di dalam agama Islam yang disebutkan oleh Rasulullah ada berapa? 72 golongan. Ini sumbernya dari dua sekte ini. Sumbernya dari dua firqah ini, yaitu Syiah Rafidhah dan juga Jahmiyah. Ini sumber seluruh aliran sesat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, adalah beliau diperintahkan menjadi imam di saat Rasulullah masih sakit. Muru Abu Bakrin bis salat, ya.
perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia sholat. Ini keutamaan atau tidak? Keutamaan yang besar. Rasulullah masih hidup, tapi Abu Bakar sudah diperintahkan mengimami manusia. Dan ini menjadi ini isyarat kalau yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di antara keutamaan yang lain, Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah di saat hijrah. Di siang hari yang panas, tidak biasanya Rasulullah itu keluar rumah, tiba-tiba beliau keluar ke rumah Abu Bakar. Lalu mengatakan, engkau wahai Abu Bakar yang akan menemaniku hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah, apakah aku yang akan menemani engkau wahai Rasulullah? Kemudian beliau pun menangis sejadi-jadinya. Kata anaknya beliau, Hafsah ataupun ada Asma ataupun Aisyah mengatakan, aku tidak melihat seorang laki-laki yang menangis karena bahagia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki itu kan kalau bahagia jarang menangis. Biasanya wanita yang biasanya menangis karena bahagia. Ini Abu Bakar saking bahagianya bisa menemani Rasulullah ketika hijrah, beliau sampai menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau juga menemani Rasulullah ketika di perang Badar. Di perang Badar, ya, seluruh kaum muslimin ikut perang, hanya Abu Bakar dan Rasulullah yang berada di sebuah kemah kecil untuk mengawasi jalannya peperangan. Disitulah mereka berdua berdoa kepada Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Makanya kita lihat atau kita pernah mendengar kisah Rasulullah berdoa sampai mengangkat tangan setinggi-tingginya, selendang beliau pun jatuh ke tanah. Abu Bakar yang menaikkan kembali selendang Rasulullah ke bahu beliau. Ini beliau yang menemani Rasulullah. Dan tentunya ini bukan orang sembarangan. Beliau memilih orang supaya ikut berdoa dengan dia. Rasulullah memilih orang untuk ikut berdoa dengan beliau, berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Tentu yang dipilih adalah orang yang doanya betul-betul mustajab, ya, bukan orang sembarangan. Yang beliau pilih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keutamaan yang lainnya. Di antara keutamaan yang lagi adalah beliau orang yang paling berjasa untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kesempatan beliau bersabda, "Ma nafaqani malan qatun ma nafaqani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang bermanfaat untuk saya sama sekali melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Hartanya kaum muslimin untuk dakwanya beliau itu bermanfaat, tapi tidak bisa melebihi manfaatnya harta Abu Bakar untuk dakwanya beliau. Bahkan Umar ibn Khattab tidak sanggup menandingi Abu Bakar As-Siddiq di dalam bersedekah. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat orang-orang ditindas awal-awal Islam, yang mendanai dakwah beliau Abu Bakar. Budak-budak yang ditindas hampir rata-rata dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Ard dan sahabat yang lainnya, ketika mereka ditindas oleh majikannya karena masuk Islam, Abu Bakar datang lalu membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Dan memerdekakan budak itu tidak murah, dengan harta yang sangat mahal. Allahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan atau kita bahas ini sedikit. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidunal qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Kemudian beliau melarang kaum muslimin untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, tafadhal. Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundak, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melarang orang yang melakukan perbuatan itu sholat di sekitar kuburan, termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah.
karena para sahabat belum pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Artinya, telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, hadis Aisyah, yaitu beliau melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, makna menjadikan kuburan sebagai masjid itu apa? Di sini beliau menjelaskan. Di antaranya makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah sholat di sekitar kuburan. Jadi kurang lebih ada 3 makna yang kita simpulkan dari perkataan para ulama. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid yang pertama, membangun bangunan masjid di atas kuburan. Ini makna pertama. Ini ada kuburan orang soleh, lalu dibangunkan masjid di atas kuburan atau di samping kuburan tersebut. Tujuannya agar dekat dengan kuburan orang soleh ini. Ini makna pertama. Atau ada masjid, kemudian meninggal orang soleh, kita makamkan di dekat kuburan tersebut. Dan memang tujuannya untuk agar dekat dengan masjid, agar mudah dilihat, mudah mengingatkan mereka akan akhirat. Ini semua termasuk menjadikan menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena ada bahkan yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, makamkan saya di dekat tempat imam misalnya. Maka tidak heran banyak kita saksikan di masyarakat kita ada kuburan yang di tempat imamnya itu ada kuburan. Naudzubillah ya. Jadi imamnya sholat langsung berhadapan dengan kuburan. Ini ngeri sekali ya. Ini masuk dalam larangan beliau menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna yang kedua adalah sholat di sekitar kuburan. Apakah di atas kuburannya langsung atau di sekitar kuburan? Ini makna yang kedua. Contoh ini tidak ada bangunannya ini. Kuburannya di mana? Kuburannya di pemakaman umum, misalkan. Dia datang ke sana, lalu mendirikan sholat di dekat kuburan tersebut. Ruku, sujud. Sholatnya bukan untuk kuburan, tapi sholatnya untuk Allah. Tapi tempatnya di mana? Di dekat kuburan. Karena dia merasa kuburan itu punya keberkahan, punya manfaat yang lebih. Sholat di situ, doa di situ, itu pahalanya lebih besar. Ini masuk dalam larangan beliau ini. Menjadikan masjid menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini yang beliau singgung di sini, yaitu sholat di sekitar kuburan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran, tempat untuk i'tikaf, untuk berdoa di situ. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dikhawatirkan oleh beliau itu bukan orang membangun bangunan di atas kuburan, bukan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan orang membangun masjid di atas kuburan, bukan. Karena tidak mungkin para sahabat itu membangun masjid di atas kuburan, tidak mungkin. Alasannya apa? Karena masjidnya sudah ada. Tidak mungkin mereka membangun masjid di atas kuburan. Tapi yang lebih tepat adalah takut kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Karena makna masjid di dalam bahasa Arab itu adalah tempat untuk sujud. Bisa dipahami? Ada gambaran nggak ini? Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah agar kuburannya tidak dijadikan tempat ibadah, ya, bukan agar kuburannya dibangun bangunan di atas, ya.
Meskipun kalau ada orang yang membangun membangun masjid di atas kuburan termasuk larangan ini. Tapi yang beliau maksudkan adalah jangan sampai para sahabat itu sholat dekat kuburan beliau, sholat di samping beliau, karena makna masjid di dalam bahasa Arab adalah tempat untuk ibadah. Sebagaimana hadis yang disebutkan di sini, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Aku dijadikan tanah itu semuanya masjid. Tanah itu semuanya masjid. Bumi ini semuanya masjid, alias apa? Bisa dipakai untuk ibadah. Baik, ini makna yang kedua. Tapi pada gambaran yang pertama tadi apa? Makna menjadikan kuburan sebagai masjid yang pertama apa? Membangun bangunan masjid di atas kuburan. Mana yang kedua? Sholat di samping kuburan atau di sisi kuburan. Makna yang ketiga, sholat menghadap kuburan. Ini juga masuk dalam larangan tersebut. Bahkan ada hadis khusus yang melarang tidak boleh sholat menghadap ke arah kuburan. Ini mungkin kuburannya masih agak jauh, ya. Tapi kalau arahnya menghadap kepada kuburan, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kecuali sudah terhalang dengan bangunan atau terhalang dengan tembok, ini baru dibolehkan. Bahkan dia sudah terpisah dari satu lahan. Ini lahan masjid, ini lahan tetangganya, dan tetangganya ini ada kuburan pemakaman keluarga. Boleh asalkan kuburan ini dihalangi oleh tembok yang tinggi, ya, atau pagar yang menutupi masjid dengan kuburan tersebut. Jadi ini makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik, kalau yang sering terjadi di masyarakat kita kira-kira yang mana? Semuanya ada ya, lengkap. Ya, lengkap di negara kita ini. Yang ziarah kubur kemudian itikaf di kuburan para wali itu juga enggak sedikit. Ya, atau pada musim-musim tertentu itu bis-bis berderet, ya, ngantri, ya, bahkan jalanan jadi macet gara-gara datangnya orang-orang yang berziarah. Mereka ngapain di situ? Ya, duduk beribadah. Alasannya apa? Karena merasa tempat ini punya kelebihan. Ini tempat kuburan wali, bisa lebih mustajab kalau berdoa, kalau sholat bisa lebih khusyuk. Nah, ini tentunya akan menggiring mereka ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi beliau itu tidak melarang misalkan orang datang ke kuburan lalu minta ke kuburan, ini jelas, ini pasti sudah syirik. Yang dilarang oleh beliau itu datang ke kuburan, beribadah kepada Allah di kuburan tersebut. Itu yang beliau tekankan, beliau keras melawan atau beliau keras memperingati umatnya jangan sampai seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita. Ya. Dan kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah apa? Ya, fulus gitu ya. Ujung-ujungnya untuk pemasukan. Allah musta'an. Baik, hadis yang terakhir. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un waladhi yattakhiduna al-qubura wa masajida. Artinya sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Sahih Abi Hatim. Naam, ahsan. Dari Imam Ahmad, dalam Sunat Imam Ahmad diriwayatkan dari hadis marfu dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un. Ada dua manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang yang menjumpai hari kiamat dan dia dalam keadaan masih hidup. Ketika hari kiamat terjadi,
dia dalam keadaan masih hidup, ini termasuk manusia yang paling buruk, seburuk-buruknya manusia, yaitu yang menemui hari kiamat. Karena kalau orang yang masih punya iman, orang yang masih punya tauhid, dia akan diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sejuk, angin yang sangat lembut, kemudian dihirup oleh orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang masih ada kebaikan, mereka semuanya wafat karena menghirup oksigen tersebut. Ya. Sedangkan yang masih hidup, merekalah yang akan menyaksikan kejadian-kejadian hari kiamat, ya, bagaimana bumi ini terbelah, bagaimana langit runtuh, bagaimana kejadian-kejadian yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, gempa yang dahsyat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini semua dirasakan oleh orang-orang yang seburuk-buruk manusia ini. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, ini juga tidak kalah buruknya dengan orang yang pertama. Ya, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagian ulama memberikan ilat, ya. Ilat itu sebab kenapa Rasulullah melarang kita sholat di kuburan atau sholat di sisi kuburan. Sebagian memberikan ilat, alasannya adalah karena kuburan itu najis. Dan tentu ini alasan yang keliru. Ya. Mereka mengatakan alasannya Rasulullah melarang karena ada najis di sana, maka dilarang untuk sholat. Ini alasan yang keliru. Karena bukan masalah najis atau tidaknya. Kalau masalah najis, najisnya di mana? Kuburan itu najis atau tidak? Taib, yang pertama, tidak najis karena mayat seorang muslim itu tidak najis. Ya, al muslimu la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis, hidup maupun mati. Makanya boleh disunahkan bagi orang yang meninggal dunia, ya, dicium oleh saudaranya. Dicium, ya, keningnya, dicium matanya oleh saudaranya, ini boleh karena bukan sesuatu yang najis. Kalau najis maka dilarang untuk mencium mayat itu. Kemudian, ya, apalagi kalau beliau melarang di sini kuburannya para nabi, atau bahkan lebih tegas lagi, jangan jadikan kuburan saya sebagai masjid. Kalau alasannya najis, apakah Rasulullah itu jasadnya najis? Naudzubillah, ya. Jasadnya para nabi, ya, manusia biasa saja tidak najis, apalagi jasadnya para nabi, jasadnya Rasulullah, jasad yang suci, hayyan wala wa maitan. Sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq ketika mencium jasad Rasulullah, ya, tibtum ya Rasulullah hayyan wa maitan. Tetap wangi, tetap suci engkau wahai Rasulullah, baik ketika hidup maupun ketika mati. Mungkin ada yang beralasan lagi, ya, dia menjadi najis karena nanti akan keluar bangkai, keluar nanah, keluar darah. Maka apakah nanah darah ini akan mengalir ke atas atau mengalir ke bawah? Masa nanahnya keluar, katakanlah dia membusuk di dalam tanah, ya, lalu nanahnya ini mengalir kemana gitu? Masa mengalir ke atas gitu, ya? Pasti mengalir ke bawah, ya. Dan larangan Rasulullah itu tidak hanya sholat di samping kuburan, sholat menghadap kuburan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi sebabnya itu bukan karena najis, tapi sebabnya adalah karena kuburan itu wasilah terbesar yang mengantarkan orang berbuat kesyirikan. Itulah sebabnya beliau tegas, beliau keras mewanti-wanti umatnya agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Allahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dan kita semua senantiasa istiqomah dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya tentang masjid yang ada kuburannya. Di Jakarta itu kami temui beberapa masjid yang seperti itu. Kemudian
dan itu mungkin tersembunyi gitu. Ada masjid di sampingnya mungkin tempat wudhu. Ternyata di situ ada lorong, juga di depannya imam pas itu ada kuburannya yang di marmer atau lain sebagainya. Nah, yang kami tanyakan, jika kita sudah sholat di situ, apakah kita perlu sholat kembali? Nah, keadaannya jika kita tahu dan kita tidak tahu, itu bagaimana? Baik. Jika kita sholat di masjid yang ada kuburannya, tahunya kapan? Setelah selesai sholat. Maka pendapat yang kuat sebagaimana kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, sholatnya la tasih, sholatnya tidak sah, harus ulangi sholatnya lagi. Ya. Sholatnya enggak sah kalau sholat di tempat yang ada kuburannya, kena larangan Rasulullah sholat di masjid. Atau jangan jadikan kuburan sebagai tempat sholat, sholatnya tidak akan sah. Baik. Tapi kalau dia tahunya kapan, 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian, baru dia tahu ternyata masjid ini itu ada kuburannya. Sholatnya yang waktu itu apakah harus diqadha atau tidak? Maka jawabannya tidak harus diqadha. Karena sholat itu sudah ditulis waktunya masing-masing. Ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban maktuba. Allahu alam. Ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, betul ya? Sesungguhnya waktu-waktu sholat itu sudah ditetapkan untuk orang beriman secara tetap. Jadi kalau sudah berlalu waktunya, maka sudah selesailah waktu sholat tersebut, tidak perlu diqadha kembali. Kecuali ada orang-orang tertentu, misalkan mereka memang ketiduran atau memang lupa kalau dia itu belum sholat, maka kapan? Sholat ketika dia ingat. Tapi kalau dia sholat, ya sholatnya sudah dalam keadaan sadar, tapi baru ingat, mungkin karena dia sholat di kuburan atau di masjid yang ada kuburannya, sudah berlewat waktunya, maka tidak perlu mengganti sholat tersebut. Tapi kalau ternyata masih dalam waktu sholat, dia sholat dan waktunya masih ada, sholat duhur misalkan, ternyata baru tahu sebelum asar ada kuburannya, di sini dia wajib mengganti atau wajib sholat ulang. Ya. Kemudian dalam masalah ini, ya, para ulama menasihatkan jika ada kuburan di dalam masjid, maka dilihat mana yang lebih dahulu ada di tempat tersebut. Kalau kuburannya lebih dahulu, maka masjidnya lah yang harus kita pindah. Ya. Ini ijtihad sebagian ulama untuk menghormati kuburan juga, ya. Maksudnya kuburan juga perlu untuk dimuliakan, tidak dipindah sembarangan. Kecuali kalau ada hajat yang betul-betul butuh untuk kuburan ini dipindahkan. Kalau memungkinkan masjid ini yang dipindah, maka masjidlah yang harus dipindah dari tempat tersebut. Tapi kalau yang lebih dulu adalah masjid, kemudian kuburannya baru datang kemudian, maka kuburannya harus dipindah dari masjid tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang saya pada saat Rasulullah bukan pernah ada sahabat Rasulullah, yaitu wanita pembersih masjid. Dan Rasulullah tidak tahu meninggalnya. Kemudian begitu Rasulullah tahu, langsung Rasulullah meminta para sahabat untuk menunjukkan makamnya, dan Rasulullah sholat jenazah di sana. Ini mau ala Rasulullah, karena sampai saat ini ada yang melakukan sholat jenazah di sana bagi karena contoh Rasulullah bagi yang ini tidak sempat sholat menyolatkan jenazahnya. Ini arahan apakah kejadian tersebut hanya temporary atau memang berlaku sampai sekarang? Ya, contoh Rasulullah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita berdoa atau membaca Al-Quran di kuburan?
di makam tersebut. Mungkin kita lagi ziarah ke keluarga kita, istri atau anak atau saudara kita. Ini apakah dibenarkan? Mohon arahan untuk kedepannya kami. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, bolehkah sholat jenazah di kuburan? Jawabannya kalau sholat jenazah ini boleh. Pengecualian yang dibolehkan adalah sholat jenazah. Ya, ini boleh. Kapan? Di masa Rasulullah, bahkan sampai kapanpun, sampai hari kiamat boleh kita sholat jenazah di kuburan. Kalau memang kita datang dan ternyata belum sempat menyolati mayit tersebut, maka boleh kita mensolatinya ketika sudah dimakamkan. Ini sebagaimana contoh Rasulullah, yaitu tadi ya, kisah tentang seorang yang membersihkan masjid. Ini banyak riwayat disebutkan oleh Syekh Al-Albani ya, ada yang mengatakan laki-laki yang tidak disolati, ada yang mengatakan wanita yang pembersih masjid. Tapi intinya Rasulullah itu sholat di kuburan orang tersebut. Nah, sholat ini sholat apa? Ini adalah sholat mayit, sholat jenazah. Ini pengecualian. Nah, hadis yang kita pelajari ini tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid itu tempat sujud. Nah, sholat jenazah itu tidak ada sujud. Ya. Dia hanya takbir 4 kali, kemudian membaca doa. Itu sholat jenazah. Ya. Tidak ada sujud, tidak ada ruku. Nah, kalau ruku dan sujud tidak boleh dilakukan di kuburan. Maka ada orang kalau sholat jenazah tiba-tiba lupa ruku. Ini banyak yang terjadi juga gitu. Ini kena lupa ya, bukan kena sengaja. Atau mungkin kena nggak tahu ya. Begitu imamnya takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi, dia kok malah ruku. Ya. Ketika ditanya, ya alasannya kenapa? Karena ini banyak dosanya nih. Jadi saya pakai ruku gitu. Ini malah salah lagi gitu. Allah alam bisawab. Jadi boleh ya kalau sholat jenazah di kuburan itu boleh. Tapi kalau yang lainnya ini tidak boleh. Ya. Kemudian membaca Al-Quran di kuburan juga tidak boleh ya. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk ibadah. Membaca Al-Quran ataupun beriktikaf ini tidak boleh dilakukan di masjid. Ya. Baca Al-Quran di mana? Baca Al-Quran ya di rumah, baca Al-Quran di masjid. Ini tempat kita membaca Al-Quran. Jangan membaca di masjid. Dan tuntunan untuk ziarah kubur sesuai dengan sunnah Rasulullah itu tidak pakai baca Al-Quran. Jadi kita datang ziarah kubur itu kayak gimana yang sesuai sunnah? Yaitu datang ke kuburan, kemudian kita membaca doa untuk kuburan ini, untuk pemakaman ini. Kita memberikan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa insyaallahu bikum lalahikun nas'alullaha al-afiyah. Ini doa-doa yang diajarkan ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Dan yang lainnya. Ini hanya dianjurkan untuk berdoa, tidak dianjurkan baca Yasin, tidak dianjurkan pakai air untuk siram, tidak dianjurkan bawa kembang untuk ditaburkan. Ini tidak sesuai sunnah Rasulullah. Jadi datang ke kuburan terus ngapain? Ya doakan. Ya doakan mayat ini. Ya, bisa kita doa di samping kuburannya, silakan ya. Ya Allah, ya doa untuk ampunan, untuk rahmat untuk si penghuni kubur ini. Boleh ya. Atau dari balik pagar, biasanya kuburan ada pagarnya, atau di pintu masuk kuburan kita memberikan salam, membaca doa untuk semuanya, bukan hanya keluarga kita saja. Ini juga dianjurkan. Tapi kalau kita mau khusus keluarga kita, ya tidak masalah. Datang ke kuburan, khusus datang ke kuburannya ibunya atau ayahnya atau keluarganya, lalu dia doakan untuk si mayat ini, boleh atau tidak? Boleh. Jadi mau mendoakan untuk keluarga saja atau mau mendoakan untuk seluruh kaum muslimin, ini juga diperbolehkan.
Dan yang lebih afdol ya, selain mendoakan untuk keluarga kita, kita juga mendoakan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di kuburan tersebut. Jadi ini tuntunan yang benar ketika ziarah kubur. Nah, jadi nggak benar misalkan datang ke kuburan, bawa air, kemudian disiram, lalu duduk di samping kuburan membaca baca surat, baca yasin, baca Al-Quran. Ini tidak sesuai sunnah Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang beliau sampaikan lebih tegas lagi, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu. Coba kita cermati hadis ini. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu. Ada gambaran? Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran pada rumah itu. Berarti memang kuburan nggak boleh ada baca Quran. Sampai beliau mengatakan, memberikan perbandingan atau perumpamaan, rumah itu jangan seperti kuburan. Karena kuburan itu nggak pernah ada baca Quran. Karena syariatnya begitu. Kuburan itu nggak boleh ada baca Quran di sana. Makanya beliau katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang nggak pernah dibacakan Al-Quran. Cuma kadang umatnya beliau saja yang membaca Quran di kuburan. Ini kesalahan dari umatnya beliau. Beliau inginkan kuburan itu tidak boleh ada baca Quran di sana. Ini yang sesuai dengan hadis beliau. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Bisa dipahami ya? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Biasanya kan ada semacam talqin bagi sunamit, ada yang seperti itu. Kemudian ada dakwah kepada orang-orang yang ziarah tersebut. Di antaranya kan ayat surat Al-Quran, ayat 185. Turun nabi dari tapi mau. Itu kan bahwa setiap yang bernyawa pasti mereka mati. Ini kan membaca ayat-ayat atau Al-Quran. Sedangkan tadi juga diperbolehkan doa-doa. Doa-doa ini kan banyak dari Al-Quran yang diperbanaan. Ini kan ada semua. Ini bagaimana kita membaca Al-Quran atau ayat? Baik, beda ya. Membaca doa yang bersumber dari ayat Al-Quran dengan membaca Al-Quran, ini perlu dibedakan terlebih dahulu. Saya membaca doa, tapi doa-doa yang saya baca ini sumbernya dari Al-Quran. Jadi doa itu ada yang sumbernya dari hadis-hadis, ada yang sumbernya dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang ditanyakan tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini sumbernya dari Al-Quran. Rabbana dhalamna anfusana, ini juga sumbernya dari Al-Quran. Bahkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sumbernya dari Al-Quran. Nah, kalau dalam konteksnya membaca doa, meskipun sumbernya dari Al-Quran, boleh kita baca di kuburan. Karena kita sedang membaca doa, bukan sedang membaca Quran. Meskipun sumbernya doa ini dari Al-Quran. Sebagaimana misalkan ada larangan tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Pernah dengar itu, Pak? Tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Ini tidak boleh. Baik, ketika kita sujud, dianjurkan membaca atau memperbanyak baca doa. Nah, di antara doa yang kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal ini bersumber dari Al-Quran. Boleh atau tidak? Boleh, karena konteksnya bukan membaca Al-Quran, tapi membaca doa. Nah, begitupun ketika di kuburan, kita tidak sedang membaca Al-Quran, tapi kita sedang membaca doa. Ataupun kita membaca, menyampaikan dalil-dalil Al-Quran. Ini boleh. Tadi ya, seperti ada yang memberikan tausiah di kuburan, lalu dia bawakan ayat-ayat. Ini tidak sedang membaca Al-Quran, tapi dia sedang apa? Membawakan dalil dari Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran seperti apa? Ya, datang ke sana, apakah bawa mushaf, bawa Al-Quran, kemudian dia duduk membaca, atau dia baca dari hafalannya, ya, datang ke kuburan,
duduk atau berdiri di kuburan kemudian dia membaca dari hafalannya. Ini tidak boleh. Ya. Apalagi pendapat yang lebih kuat adalah baca Al-Quran, ayat Al-Quran itu tidak sampai kepada si mayit. Tujuan orang ziarah kemudian baca Quran itu kan untuk mengirimkan pahala baca Quran ini untuk si mayit. Dan pendapat yang paling kuat adalah tidak sampai. Quran itu untuk kita yang membaca, bukan dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Meskipun di sana ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan sampai, tapi bacanya nggak boleh di kuburan. Kalau kita yang berkeyakinan ternyata baca Quran itu sampai kepada si mayit, ya udah kita di rumah baca Al-Quran dengan niat, ya Allah ini pahala untuk orang tua saya. Ini kalau bagi yang mengatakan sampai. Dan kita tidak memilih pendapat ini, karena pendapat yang lebih kuat adalah baca Quran itu tidak sampai kepada si mayit, karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang ada dalilnya apa? Sedekah, kemudian mempuasakan orang yang sudah meninggal dunia, dipuasakan, digantikan puasanya, dibadalkan hajinya, dibadalkan umrohnya, atau doa, ini semua sampai. Tapi kalau Al-Quran itu beda dengan doa. Allahu a'lam bishawab. Sampun bisa dipahami Pak? Nggih. Monggo. Apabila misalnya posisi kuburan itu ada di halamannya dan kita tidak tahu mana yang lebih dahulu ada apakah kuburannya ataukah di dalam sholat di dalam itu maksudnya apabila kuburannya itu ada di dalam maksudnya yang seperti apa batasan Jadi kuburannya tidak di tempat imam atau tidak di arah kiblat, tapi kuburannya di halaman masjid. Itu pertanyaannya Bu ya? Ya, tapi dia masih dalam area masjid karena dia ada di halaman masjid. Nah, sebagian ulama mengatakan sholatnya juga tidak sah bagi sholat di tempat seperti itu. Asalkan kuburannya berada di area masjid, apakah di belakangnya, di depannya, sampingnya, semuanya tidak sah sholat tersebut. Maka sebaiknya ya, untuk menghindari tidak sahnya sholat kita, hindari masjid yang ada kuburannya, apakah di depan, samping, kanan, kiri, belakang, dan yang lainnya. Hindari masjid-masjid seperti itu. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Ya. Dan dimaksudkan termasuk dalam pembahasan ini, jangan jadikan kuburan sebagai masjid juga, bukan berarti yang ada di hadapan saja, tapi juga yang ada di area masjid. Allahu a'lam bishawab. Apabila Ustaz itu sudah terjadi pada saat kita belum memiliki ilmunya, kita pernah sholat di masjid yang ada kuburan di halamannya, apakah itu perlu dikodok Ustaz? Kita pernah sholat di masjid tersebut, ya, dan baru tahu hukumnya kemudian, ya, apakah perlu diqadha? Mungkin ada orang yang 40 tahun sholat di situ, setelah 40 tahun baru tahu ternyata ini nggak boleh ya. Kira-kira mau qadha atau enggak? 40 tahun, kira-kira berapa, hitung aja ya. Tidak perlu qadha, ya. Tidak perlu qadha ya, karena sholat itu sudah punya waktu tersendiri. Nah, dan insya Allah gimana sholat kita? Insya Allah dibalas, dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana kasus arah kiblat ya, dahulu itu para sahabat mempertanyakan gimana nasib kami ketika turun pergantian kiblat. Ternyata kami itu belum tahu, dan kami masih sholat menghadap ke kiblat yang lama, ya. Maka innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Allah tidak
tidak menggratiskan sholat kalian, tapi semua itu dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau sudah tahu, ya jangan kembali sholat di masjid seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau sudah menambahi lagi, mungkin gini, di situ ada masjid, kemudian ada pelatarannya. Nah, pelatarannya itu ada rumah, sampingnya ada rumah. Nah, di pelataran rumah itu ada kuburan, satu-satunya kuburan. Jadi satu kuburan itu, tapi kalau saya itu sholatnya di rumah itu bagaimana Pak? Sholat di rumah. Ya, karena itu rumah saudara, ya. Kemudian di pelatarannya itu ada masjid, terus di pelatarannya itu ada kuburan, sebelahnya kuburan itu ada masjid. Tapi hampir menyatu karena tidak ada batas. Nah, saya sholatnya di rumah tersebut itu bagaimana? Baik, sholat di rumah dan di samping rumah itu ada pemakaman, ada kuburan. Boleh atau tidak? Kalau tidak menghadap ke kuburan, ini boleh, ya. Tidak ke arah kiblat, maka ini boleh. Kalau dia menghadap ke arah kiblat, syaratnya harus terbatas dengan pembatas, dengan tembok ataupun pagar. Ini kalau di arah kiblat. Tapi kalau selain arah kiblat dan itu kuburannya di rumah, maka ini diperbolehkan. Misalkan, ya, kita pergi ke hutan atau ke tanah lapang, kita pengen sholat, ya, dan beberapa meter dari tempat sholat kita itu ada kuburan. Boleh atau tidak? Boleh, asalkan ini bukan pemakaman umum, ya. Ini kebetulan ada kuburan satu ada di tempat itu. Ini boleh, ya. Ini boleh, dan ini maksudnya bukan kita jadikan kuburan sebagai masjid. Sedangkan larangan-larangan beliau ini diantara hikmahnya adalah jangan sampai itu menjadi wasilah kepada kesyirikan. Kenapa para ulama mempertegas bahkan sampai tidak sah sholat di pelataran yang ada masjidnya, yang ada kuburannya. Itu karena agar umat ini jangan sampai menggampangkan hal tersebut, akhirnya mau makamkan keluarganya, makamkan tokoh masyarakatnya, dimakamkan di pelataran atau di area masjid. Karena itu akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Tapi kalau rumah kemudian ada kuburannya di sampingnya, ya, ini tidak masalah, sholatnya tetap sah, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang itu kuburan tokoh masyarakat, seorang kiai, ya, kemudian kuburannya dibuat sedemikian rupa, ini dikhawatirkan termasuk masuk dalam masalah ini. Kalau kuburannya ini kuburan yang mewah, artinya sudah dijadikan sebagai, ya, tempat ziarah oleh orang lain juga, karena dia sebagai tokoh misalkan, maka kalau bisa jangan sholat di rumah itu. Tapi kalau ini kuburannya hanya, ya, orang biasa, kuburannya itu tidak digunakan untuk tempat ziarah, ini seperti kuburan biasa, ini boleh disolati. Nah, boleh kita sholat di tempat tersebut. Karena inti daripada pembahasan ini adalah jangan sampai menjadi wasilah kepada kesyirikan. Kuburan yang dibangun rumah di atasnya, kemudian dibikin agak mewah, lalu orang-orang datang sering ziarah ke situ, lalu kita datang ke situ, ke rumah saudara itu, paling tidak usahakan jangan sholat di rumah itu, karena dikhawatirkan masuk dalam larangan ini. Tapi kalau kuburannya itu nggak dijadikan tempat ziarah seperti pada umumnya, ya nggak apa-apa, ya, karena ini tidak ada wasilah kepada kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Dan kadangkala di sebagian wilayah itu terlalu bebas memakamkan keluarga, ya. Padahal makin hari ini kan masyarakat semakin padat. Orang bikin rumah bingung, ya. Kadang bahkan ada yang takut gara-gara ada ada kuburan di situ.
Padahal nggak boleh takut ya, tapi kan itu bisa membuat orang akhirnya takut gitu. Kita dilarang menakut-nakuti orang. Nah ini kadang-kala harus dipertegas oleh pemerintah. Kalau memakamkan memakamkan jenazah harusnya di pemakaman umum, jangan di samping rumah. Ini kan tanah saya sendiri, ya. Tapi kalau kedepannya ini kan menjadi pemukiman masyarakat, gimana di situ ada kuburannya gitu. Jadi kan mumpung sekarang mbahnya masih kaya, punya lahan banyak. Tapi nanti kalau udah keturunannya sampai beberapa generasi, ya sangat dibutuhkan tanah meskipun hanya sedikit itu ya. Ya, jadi jangan digampangkan. Allahu a'lam bishawab. Sampun? Atau ada yang lain? Enggak. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.